Nabi mengatakan di akhir zaman, yushiku an-tada'a kama an-tada'a 'ala al-aqlati ila qas'atiha. Nanti satu zaman Islam akan seperti makanan di tengah hidangan. Kemudian sahabat bertanya, min aqillati nahnu yawma idzin ya Rasul, apakah ketika itu umat Islam sedikit ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, la bal antum katsir yawma idzin, engkau banyak, walakinnakum kabuta'us sayl, akan tetapi kalian seperti buih yang di tengah lautan centang berenang, tidak ada kekuatan sedikit pun. Kemudian Allah memberikan penyakit kepada kalian, al-penyakit wahan. Kemudian sahabat bertanya, mal wahyu ya Rasulullah, apa wahan itu ya Rasulullah? Wahan itu adalah hubbud dunia, cinta dunia, wa karahatul maut, dan takut akan mati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamun alayka ya Rasulullah, salamun alayka ya Habibullah. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala aidan fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk ke dalam masjid bukan masuk begitu saja, karena masjid ini adalah al-masjidu lillah. Masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita masuk ke dalam masjid, kita langkahkan kaki kanan seraya berdoa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat kepadamu. Begitu juga nanti ketika keluar dari masjid ini, bukan keluar begitu saja, seraya kita berdoa, melangkahkan kaki kanan, mengucapkan doa, Allahumma ftahli abwaab min fadlik. Ya Allah, bukakanlah pintu karunia, pintu rezeki setelah aku beribadah, setelah aku sujud, setelah aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita minta adalah bukakanlah pintu-pintu rezeki. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid yang pertama Allah bangun di atas dunia ini adalah tercantum dalam Al-Quran, menjadi abadi dalam Al-Quran, disebut dengan Al-Masjidul Haram. Sedangkan yang kedua, masjid yang Allah bangun disebutkan dalam Al-Quran dan Allah abadikan dalam Al-Quran, disebut dengan Al-Masjidul Aqsa. Dua masjid inilah menjadi
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini memiliki sejarah yang sangat penting kepada umat Islam. Harus tahu sejarah Masjidil Haram, wajib tahu sejarah Masjidil Aqsa. Ini adalah masjid punya umat Islam seluruh dunia. Kaum muslimin sidang salat Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat di Masjidil Haram, Nabi memberikan kabar gembira, man shalla fi Masjidil Haram, barang siapa yang salat di Masjidil Haram, maka pahalanya mi'atu alfin, 100.000 kali, min masjidil ukhra, dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Kemudian juga Nabi mengatakan, man shalla fi Masjidil Aqsa, barang siapa yang salat di Masjidil Aqsa, maka pahalanya alfun, 1.000 kali, min salati fi masjidil ukhra, dibanding salat di masjid yang lain. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli fi Masjidil Aqsa? Bagaimana kami mau salat di Masjidil Aqsa, sedangkan Masjidil Aqsa ketika itu tidak nyaman, tidak tentram ya Rasulullah. A'tina fatwa, beri kami fatwa ya Rasulullah tentang Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi mengatakan, datangilah Masjidil Aqsa, bukan hanya Masjidil Haram, bukan hanya Masjid Nabawi, tetapi juga umat Islam wajib mengunjungi Masjidil Aqsa. Karena itu milik umat Islam, karena itu Allah yang membangunnya untuk umat Islam. Kemudian Nabi mengatakan, sallu fihi, salatlah dalamnya. Bagaimana kami salat ya Rasulullah, sedangkan di sana tidak aman? Kemudian Nabi mengatakan, yursil hadiah, maka kirimkanlah hadiah kepada mereka, hadiah yang terbaik untuk saudara kita di Palestina, hadiah yang terbaik untuk saudara kita di Gaza. Ternyata Zionis, orang-orang yang membantai umat Islam, mereka bukan mengambil Gaza, bukan mengambil Palestina, tetapi mereka ingin menguasai Al-Aqsa, Baitul Maqdis yang Allah janjikan untuk umat Islam. Karena dari situlah perintah salat ketika Sayyidina Muhammad SAW bertolak ke langit, ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat turunnya di Masjidil Aqsa. Begitu juga ketika Nabi SAW menjadi imam untuk seluruh para nabi, di mana ada di Masjidil Aqsa. Al-Aqsa memiliki sejarah yang sangat penting khususnya bagi umat Islam. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di padang mahsyar dikumpulkan seluruh umat Islam, itu juga di Al-Aqsa. Bahkan nanti di akhir zaman akan lahir Imam Mahdi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu menjadi imam pertama salat subuhnya di Masjidil Aqsa, memiliki sejarah yang sangat penting. Wajib umat Islam mengetahui, bukan hanya Masjidil Haram, bukan hanya Masjid Nabawi, begitu juga dengan Masjid Al-Aqsa. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan ujian kita semua. Bagaimana kita lihat pembantaian kurang lebih 11.000 kurang lebih yang sudah mati meninggal dunia, 4.000 anak-anak kecil bayi yang tidak ada dosanya, mereka bantai begitu saja. Kenapa kita harus buta? Kenapa kita harus takut? Mereka orang-orang kafir dengan terang-terangan membantu rudal yang sangat besar, membantu tank-tank kapal yang sangat besar. Kita umat Islam jangan takut, wala takhaf, jangan engkau takut, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi panggilan iman, panggilan jiwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih,
benar imannya. Ini benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buktikan, dia memberikan hadiah, sumbangan berupa infak apapun dia lakukan demi apa? Demi saudara yang ada di Palestina, kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan di akhir zaman, yushiku an tada'a kama an tada'a 'ala al-aqlati ila qas'atiha. Nanti satu zaman Islam akan seperti makanan di tengah hidangan. Kemudian sahabat bertanya, min aqillati nahnu yawma idzin ya Rasul, apakah ketika itu umat Islam sedikit ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, la bal antum katsir yawma idzin, engkau banyak, walakinnakum kabuta'us sayl, akan tetapi kalian seperti buih yang di tengah lautan, centang berenang, tidak ada kekuatan sedikit pun. Kemudian Allah memberikan penyakit kepada kalian, penyakit wahan. Kemudian sahabat bertanya, man wahdu ya Rasulullah, apa wahan itu ya Rasulullah? Wahan itu adalah hubbud dunia, cinta dunia, wa karahatul maut, dan takut akan mati. Kita lihat sekarang, kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampak kepada siapa yang berpihak mereka, matanya buta, kemudian telinganya tuli. Di sini nampak mana mereka yang sangat peduli kepada saudaranya. Islam luar biasa, banyak, tetapi tetap berenang. Maka dengan doa kita, sosok kita, barisan kita doakan mereka berjamaah. Inilah kekuatan umat Islam, berjamaah di masjid, mendoakan mereka. Allah mansur ikhwanul muslimin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestin. Maka ini menjadi kekuatan kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang kekuasaan di Baitul Maqdis, ketika itu hidup damai, tentram, tidak ada pembunuhan. Ketika mereka sholat Al-Aqsa aman, tentram, begitu sangat damainya. Karena Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, bukan pembantaian. Engkau wajib masuk Islam kalau dibantai, tidak seperti itu. Karena kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi dari Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah itu dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika mereka menangkap tawanan-tawanan kafir ketika itu yang tidak beriman kepada Allah, tidak ada. Salahuddin Al-Ayyubi menumpahkan setetes darah orang-orang yang tidak beriman, dijaga mereka. Kemudian dikasih makan, dipelihara, luar biasa. Tapi ketika mereka memegang kekuasaan bugis, kejam, mereka membunuh anak-anak, membunuh perempuan dan orang tua. Begitulah ketika runtuh kerajaan Salahuddin Al-Ayyub, kemudian bangkit lagi umat Islam, Muhammad Al-Fatih. Begitu juga tidak ada tumpahan darah baik umat Islam yang tidak beriman, damai, rahmatan lil alamin. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita semua dengan panggilan jiwa, panggilan iman. Allah sampaikan dalam Al-Quran, innallaha yudkhiluna alladziina aamanu, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, fi jannatin tajri min tahtil anhar, dalam surga yang mengalir anak-anak sungai di dalamnya. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman, panggilan jiwa karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma fa'altu?" Apa yang harus kulakukan? Yang kau lakukan adalah berdoa. Doakan mereka. Maka dengan lisan-lisan kita yang bersih huduknya, yang bersih hatinya, mendoakan mereka, maka mereka akan mati syahid
apa? Karena mempertahankan kehormatan umat Islam. Bukan hanya kehormatan mereka saja, tetapi kehormatan seluruh umat Islam. Bahkan Al-Imam Al-Husaini adalah mufti Palestina. Dulu mereka pernah mengatakan kemerdekaan Indonesia. Mereka mengucapkan kemerdekaan Indonesia, walaupun mereka lakukan genting sekalipun, tapi mereka percaya dan mereka mengatakan Indonesia merdeka, tidak ada lagi penjajahan di atas dunia. Bersyukurlah kita yang mengakui kemerdekaan dalam Palestina. Dan ini menjadi hutang budi kepada kita semua. Kita aman, kita tentram. Apa yang harus kita berikan kepada mereka? Tentulah yang ada duitnya, maka dengan duitnya. Yang tidak ada, maka dengan doa. Jangan sampai lisanmu yang mau bersedekah tidak mau bersedekah menjadi fitnah, mengata-ngatai saudara-saudara kita yang telah berjuang di Palestina, yang tadi mau berdoa sehingga tidak jadi berdoa. Jangan sampai kita menghalang-halangi saudara-saudara kita yang ingin membantu saudara kita. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini menjadi motivasi bagi kita semua, membangkitnya jiwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua akan mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita bawa suatu saat kita ditanya oleh Allah, maka itulah jawaban yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum al-azim wa nafa'ana bihi hakim wa taqabbal tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman 'Allama Al-Quran Khalaqal Insana 'Allamahul Bayan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. ثم الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمبتدع والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا يا الله إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرنا يا الله إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصرنا يا الله إخواننا المسلمين في روهينيا. اللهم انصرنا يا الله إخوان المسلمين مجاهدين بمشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.